Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang gadis desa yang diremehkan dan dihina itu adalah putri tunggal dari salah satu pemegang saham utama, sekaligus pewaris perusahaan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langkah kaki Ayu terdengar pelan saat ia menapaki trotoar yang ramai. Udara pagi kota terasa berbeda dengan udara segar desa yang biasa ia hirup. Gedung-gedung tinggi menjulang seakan menatapnya dari atas, membuat tubuhnya yang mungil tampak semakin kecil. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja di sebuah perusahaan besar. Dengan kemeja putih sederhana yang sudah beberapa kali dipakai dan rok panjang polos, Ayu mencoba tampil sebaik mungkin. Rambut hitamnya diikat rapi, namun tetap ada helai-helai yang terlepas. Ia menenteng tas jinjing yang warnanya mulai pudar, pemberian ibunya sebelum ia berangkat ke kota. Di depan gedung yang megah itu, Ayu sempat berhenti. Jantungnya berdebar. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Bibirnya bergetar, namun ia tetap berbisik lirih. Bismillah, semoga aku bisa melewati semuanya. Saat memasuki lobi kantor, tatapan mata orang-orang langsung tertuju padanya. Sepatu hak tipisnya tidak mampu menutupi suara berderap di lantai marmer yang licin. Seorang resepsionis menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu hanya memberikan senyum tipis yang terasa lebih mirip cibiran daripada keramahan. Ayu menunduk, berpura-pura tidak peduli. Lift mengantarnya ke lantai atas. Saat pintu terbuka, suara tawa para karyawan terdengar riuh. Beberapa orang langsung memperhatikan penampilannya. Lihat deh. Bajunya kayak mau ke pasar, bisik seorang perempuan muda dengan make-up tebal. Yang lain menambahkan dengan tawa kecil, pantesan baunya kayak minyak kayu putih. Desa banget. Ayu merasakan wajahnya memanas. Namun ia terus melangkah menuju meja kerjanya yang telah ditentukan. Di sana, manajernya, Pak Rudi, sudah menunggunya. Dengan jas rapi dan wajah penuh wibawa, ia menatap Ayu sekilas lalu berkata datar, "Kamu karyawan baru itu ya? Semoga kamu bisa cepat menyesuaikan diri. Jangan sampai kerjaanmu malah jadi beban untuk yang lain." Nada suaranya dingin, seolah sejak awal sudah tidak percaya dengan kemampuan Ayu. Ia tersenyum kaku, menundukkan kepala. "Iya, Pak. Saya akan berusaha." Namun di dalam hatinya, Ayu tahu, langkah awalnya di tempat ini tidak akan mudah. Hari-hari pertama Ayu di kantor tidak berjalan mulus. Sejak pagi, ia selalu merasa menjadi pusat perhatian yang salah. Saat ia duduk di meja kerjanya, ada saja rekan yang melirik lalu berbisik sambil tertawa. Suatu siang, ketika jam makan siang tiba, Ayu membuka bekalnya. Nasi hangat dengan tumis sayur sederhana buatan tangannya sendiri. Begitu aroma makanan itu tercium, beberapa karyawan langsung menoleh. "Aduh, makanannya kampung banget," celetuk seorang pria muda sambil menutup hidung pura-pura. Yang lain menimpali, "Iya, ini bukan warteg, Mbak. Ini kantor besar." Tawa mereka pecah, menusuk hati Ayu. Ia hanya menunduk, memaksakan senyum, lalu tetap makan perlahan. Setiap suap terasa hambar, meski sebenarnya ia tahu masakan itu enak. Tak hanya soal makan, bahkan pekerjaannya pun selalu dicari-cari kesalahan. Saat Ayu menyerahkan laporan pertamanya, Pak Rudi langsung mengernyit. "Begini saja kamu masih salah? Dasar tidak teliti," ucapnya keras hingga terdengar oleh karyawan lain. Beberapa orang yang mendengar langsung menahan tawa, saling pandang, lalu menutup mulut agar tidak terdengar. Di rapat mingguan, Ayu mencoba memberanikan diri. Ia mengangkat tangan, lalu menyampaikan ide sederhana untuk memperbaiki alur kerja tim. Namun sebelum ia selesai berbicara, salah satu senior langsung menyela, "Ide kamu terlalu naif. Dunia kerja itu bukan main-main." Yang lain menambahkan, "Kalau semua gampang, anak desa juga bisa jadi manajer." Rapat seketika riuh dengan tawa kecil. Pak Rudi hanya menghela napas, lalu berkata dingin, "Lebih baik kamu belajar dulu. Jangan sok pintar." Ayu menunduk dalam-dalam. Suara di sekelilingnya terdengar semakin jauh, berganti dengan suara hatinya yang bergetar. "Aku hanya ingin bekerja dengan baik. Mengapa mereka begitu membenciku?" Meski sakit hati, Ayu menahan air mata. Ia tahu,
Jika ia menangis, maka ejekan itu akan semakin menjadi-jadi. Maka ia menutup buku catatannya erat-erat dan diam tanpa suara. Namun di balik ketenangan wajahnya, Ayu menyimpan luka yang semakin dalam. Waktu bergulir, namun keadaan tidak banyak berubah bagi Ayu. Justru semakin hari, tekanan yang ia rasakan semakin berat. Setiap pagi ia datang lebih awal untuk menyiapkan pekerjaannya, tetapi selalu ada saja alasan bagi rekan-rekannya untuk mengejek. Ketika ia membersihkan mejanya, seseorang berbisik, "Wajar ya rajin, soalnya kan orang desa. Biasa kerja kasar." Yang lain tertawa kecil, menambahkan, "Iya, mungkin di kampung sering nyapu halaman." Ayu pura-pura tidak mendengar. Ia menyalakan komputer dan mulai mengetik. Tapi ejekan itu tetap membekas di telinganya. Berulang-ulang seperti gema yang sulit hilang. Di suatu sore, Ayu diminta menyiapkan laporan tambahan. Ia bekerja dengan serius hingga larut malam. Saat ia menyerahkan hasilnya, Pak Rudi malah menatapnya sinis. "Kamu pikir laporan seperti ini bisa dipakai? Lain kali, jangan buang waktu saya dengan pekerjaan setengah matang." Nada suaranya dingin, dan ia sengaja mengatakannya di depan banyak orang. Karyawan lain menunduk, ada yang pura-pura sibuk dengan komputernya. Tapi di ujung ruangan Ayu bisa mendengar beberapa tawa kecil yang ditahan-tahan. Hanya satu orang yang tampak berbeda. Sinta, rekan kerjanya yang duduk di sebelah. Ia menatap Ayu dengan wajah prihatin, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya terkatup rapat. Ia tidak berani membela, takut ikut menjadi bahan hinaan. Malam itu, ketika pulang, Ayu berjalan sendirian melewati jalan kota yang terang oleh lampu jalan. Angin malam menusuk kulitnya, tapi yang lebih dingin adalah rasa kesepian di dadanya. Ia menengadah ke langit, menatap bintang-bintang yang jarang terlihat di kota. Di dalam hati, Ayu berbisik lirih, "Aku kuat. Aku tidak boleh menyerah. Semua ini pasti ada maksudnya." Meski tubuhnya lelah dan hatinya penuh luka, ia tetap melangkah. Ia tidak tahu, badai yang lebih besar sedang menantinya. Suasana kantor pagi itu berbeda dari biasanya. Semua orang sibuk, mondar-mandir dengan wajah tegang. Ada yang merapikan meja kerja, ada pula yang tiba-tiba menjadi rajin, mengetik cepat seakan-akan sedang dikejar tenggat penting. Kabar itu menyebar dengan cepat. CEO perusahaan akan datang langsung dari luar negeri untuk melakukan kunjungan mendadak. Nama besar Pak Arman sudah lama menjadi pembicaraan. Sosok yang jarang muncul, penuh wibawa, dan dikenal keras terhadap karyawan yang bekerja asal-asalan. Pak Rudi tampak lebih sibuk dari siapapun. Ia berjalan ke sana kemari, memberi perintah dengan suara tinggi. "Cepat rapikan semua dokumen. Jangan ada satupun berantakan. Ingat, ini kunjungan penting, jangan bikin malu saya." Ayu yang sedang duduk di meja kerjanya ikut melihat hiruk-pikuk itu. Ia tetap bekerja seperti biasa, menunduk menatap layar komputernya. Namun dalam hatinya, ada perasaan campur aduk. Seakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Jam 10 tepat, suasana mendadak hening. Dari arah lobi, terdengar suara langkah kaki berat diiringi beberapa staf eksekutif. Semua orang berdiri, menunduk hormat. Pintu ruang rapat terbuka, dan masuklah seorang pria parubaya dengan jas elegan, rambut memutih, serta sorot mata yang tajam namun hangat. Dialah Pak Arman. Tatapan semua orang penuh rasa segan. Pak Rudi tersenyum lebar, berusaha menutupi kegugupannya. "Selamat datang, Pak. Kami sudah menyiapkan laporan terbaru." Namun yang mengejutkan semua orang adalah ketika Pak Arman tidak langsung menanggapi Pak Rudi. Pandangannya justru beralih ke arah Ayu yang duduk di pojok ruangan. Senyum hangat terukir di wajahnya. Ia melangkah mendekat, menepuk pundak Ayu dengan lembut, lalu berkata dengan suara penuh keakraban, "Ayu, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana kabar ayahmu?" Ruangan seketika membeku. Semua mata membelalak, menatap Ayu yang hanya bisa terdiam dengan wajah kaku. Keheningan di ruang rapat terasa menekan. Semua orang memandang Ayu dengan mata penuh tanda tanya. Mereka seperti tidak percaya apa yang baru saja didengar. Seorang karyawan yang selama ini mereka hina, dipanggil dengan begitu hangat oleh sang CEO. Ayu gugup. Tangannya bergetar pelan di atas meja. Ia menunduk, mencoba menjaga sikap, namun Pak Arman kembali menatapnya dengan senyum penuh arti.
Kamu pasti sudah banyak belajar di sini. Ayahmu pasti bangga sekali melihat perkembanganmu. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Jangan-jangan dia orang penting. Tidak mungkin, dia kan cuma anak desa. Namun semakin lama, tatapan Pak Arman semakin jelas menunjukkan kebenaran yang sulit dibantah. Pak Rudi, yang sejak awal merasa paling berkuasa di ruangan itu, kini terlihat pucat. Senyumnya menghilang, berganti dengan raut bingung. Ia mencoba menyela, maaf, Pak. Jadi, maksud Bapak, Ayu ini, siapa sebenarnya? Pak Arman menoleh dengan tatapan tajam. Suaranya tegas, namun tetap tenang. Saya kira sudah saatnya kalian tahu. Ayu adalah putri tunggal sahabat lama saya sekaligus pemegang saham utama perusahaan ini. Ia akan saya persiapkan sebagai penerus di sini. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Tak ada lagi suara bisik-bisik, hanya wajah-wajah kaget bercampur takut. Ayu yang selama ini dianggap rendah, ternyata memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada siapapun di ruangan itu. Pak Rudi menelan ludah, keringat dingin menetes di pelipisnya. Karyawan lain saling berpandangan, wajah mereka memerah karena malu. Semua kenangan tentang ejekan, hinaan, dan cemooh yang pernah mereka lontarkan kini berputar kembali di kepala. Ayu mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang, meski hatinya bergetar. Ia tidak berkata apapun. Hanya menarik napas panjang, membiarkan keheningan itu menggantung, semakin menekan semua orang di sekelilingnya. Setelah keheningan panjang itu, suasana ruang rapat berubah canggung. Orang-orang yang sebelumnya selalu memandang Ayu rendah kini menunduk dalam-dalam, tak berani menatap matanya. Pak Rudi mencoba bicara, suaranya bergetar. Ayu, maafkan saya. Selama ini saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Saya hanya... Kata-katanya terputus, lidahnya keluh, wajahnya penuh penyesalan. Beberapa karyawan lain ikut maju, mendekati Ayu dengan raut bersalah. Kami juga minta maaf, Ayu. Kami terlalu sering mengejekmukmu. Kami benar-benar tidak tahu. Ayu menatap mereka satu persatu. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ketenangan yang membuat semua orang semakin malu. Dengan suara pelan namun jelas, ia akhirnya membuka mulut. Aku tidak menyimpan dendam pada kalian. Tapi semoga ini menjadi pelajaran. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Ruangan yang tadinya dipenuhi gengsi dan kesombongan kini dipenuhi rasa malu yang berat. Mereka menyadari betapa salahnya sikap mereka selama ini. Pak Arman menambahkan dengan nada mantap, itulah sebabnya saya membiarkan Ayu bekerja di sini tanpa mengungkap jati dirinya. Saya ingin ia merasakan sendiri bagaimana kerasnya dunia kerja. Dan saya ingin melihat bagaimana orang lain memperlakukan seseorang yang mereka anggap kecil. Semua kepala menunduk semakin dalam. Tak ada yang berani bersuara. Ayu menutup buku catatannya, lalu berdiri perlahan. Meski wajahnya tenang, sorot matanya memberi pesan kuat. Hari itu, semua orang di ruangan itu tahu, mereka tidak sedang berhadapan dengan sekadar gadis desa, melainkan dengan pewaris yang akan menjadi bagian penting dari masa depan perusahaan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, nama Ayu mulai bergema di seluruh perusahaan. Dari seorang karyawan yang diremehkan, ia kini resmi diangkat sebagai wakil direktur muda. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Pak Arman di hadapan seluruh staf, dan tak seorang pun berani menentang. Hari pertamanya duduk di kursi pimpinan terasa berbeda. Ruang kerja yang luas dengan jendela menghadap kota kini menjadi tempatnya. Namun Ayu tidak berubah. Ia tetap datang lebih awal, menyapa setiap karyawan yang ditemuinya, dan bekerja dengan kesungguhan seperti sebelumnya. Orang-orang yang dulu sering mengejeknya kini menunduk hormat setiap kali berpapasan. Ada yang mencoba bersikap ramah, ada pula yang masih diliputi rasa malu. Sementara Pak Rudi, yang paling sering meremehkannya, tampak semakin hati-hati. Sikapnya berubah drastis, tidak lagi arogan seperti dulu. Meski memiliki jabatan tinggi, Ayu tidak pernah melupakan bagaimana rasanya berada di posisi rendah. Ia sering berkeliling ke lantai-lantai bawah, berbincang dengan karyawan biasa, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberi semangat dengan senyum tulus. Kehadirannya membawa suasana baru, membuat banyak orang merasa lebih dihargai. Di dalam hatinya, Ayu menyimpan tekad kuat.
Ia ingin memimpin perusahaan bukan dengan kesombongan, melainkan dengan hati yang pernah merasakan sakitnya direndahkan. Semua hinaan yang dulu ia terima kini berubah menjadi kekuatan yang membentuk dirinya. Malam itu, dari ruang kerjanya di lantai tertinggi, Ayu menatap gemerlap lampu kota. Tangannya menggenggam sebuah pena, simbol dari tanggung jawab barunya. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan, "Aku akan menjaga semua ini dengan caraku sendiri." Dan sejak hari itu, perjalanan Ayu sebagai pemimpin muda yang rendah hati pun dimulai. Dari perjalanan hidup Ayu, seorang gadis desa yang sering dihina dan diremehkan, kita belajar betapa mudahnya manusia salah menilai. Orang-orang di sekitarnya memandang rendah karena ia sederhana, karena ia pendiam, karena ia berbeda dari mereka. Tetapi apa yang terjadi? Justru di balik kesederhanaan itu tersimpan rahasia besar. Ia adalah pewaris perusahaan, calon pemimpin yang kelak akan memegang kendali. Inilah kenyataan hidup. Betapa sering kita menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di depan mata. Padahal Allah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan." Ayat ini begitu jelas. Jangan remehkan siapapun, karena bisa jadi, orang yang engkau hina, orang yang engkau remehkan, jauh lebih mulia di sisi Allah daripada dirimu sendiri. Saudaraku, Ayu sabar menghadapi semua hinaan. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar. Ia tidak menyerang balik dengan keburukan. Ia tetap bekerja dengan tenang, tetap menundukkan hati, tetap memegang kesabaran. Dan apa balasannya? Allah angkat derajatnya di hadapan semua orang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Sungguh benar. Sabar bukan berarti lemah. Sabar justru tanda kekuatan hati. Orang yang sabar tidak mudah goyah, tidak mudah runtuh, dan tidak mudah hancur hanya karena hinaan manusia. Saudaraku, orang-orang di sekitar Ayu, termasuk manajernya, merasa bangga dengan kesombongan mereka. Mereka merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia. Namun ketika kebenaran terungkap, semua kesombongan itu runtuh seketika. Wajah mereka memerah, hati mereka gemetar, lidah mereka keluh. Itulah akhir dari kesombongan. Allah mengingatkan dalam surat Luqman ayat 18. "Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." Betapa banyak manusia yang tertipu oleh dirinya sendiri. Merasa tinggi, padahal rendah. Merasa mulia, padahal hina. Merasa punya segalanya, padahal tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Saudaraku, kisah Ayu juga mengingatkan kita bahwa Allah bisa membolak-balikan keadaan kapan saja. Hari ini seseorang mungkin dihina, diremehkan, dipandang rendah. Tetapi besok, dengan izin Allah, ia bisa dimuliakan dan ditinggikan derajatnya. Dalam surat Ali Imran ayat 26, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai Allah, pemilik kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Inilah yang terjadi pada Ayu. Dari gadis desa yang dipandang rendah, Allah angkat menjadi pemimpin muda yang dihormati. Dari seorang yang dianggap tak berharga, ia berubah menjadi pusat perhatian dan harapan bagi masa depan perusahaan. Saudaraku, pesan untuk kita semua sangat jelas. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Jangan meremehkan orang miskin, jangan hina orang desa, jangan rendahkan orang yang penampilannya sederhana. Karena kita tidak pernah tahu, siapa yang di sisi Allah lebih mulia daripada kita. Dan bagi engkau yang mungkin saat ini sedang diuji, mungkin engkau sering diremehkan, mungkin engkau sering dihina, atau mungkin engkau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Jangan putus asa. Jadilah seperti Ayu. Tetaplah sabar, tetaplah bekerja keras, tetaplah dekat kepada Allah. Karena Allah melihat segalanya.
Dan Allah tidak akan membiarkan kesabaranmu sia-sia. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Janji Allah pasti benar. Setelah luka akan datang kesembuhan. Setelah gelap akan datang terang. Setelah hinaan akan datang kemuliaan. Saudaraku yang mendengarkan, dari kisah Ayub kita belajar bahwa sabar akan selalu berbuah manis, bahwa kesombongan akan selalu berakhir dengan penyesalan, dan bahwa Allah Maha membolak-balikkan keadaan. Maka, mari kita jadikan sabar sebagai pakaian kita, rendah hati sebagai perhiasan kita, dan doa sebagai senjata kita. Karena dunia ini hanyalah sementara, dan yang abadi hanyalah kemuliaan di sisi Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong dan suka meremehkan orang lain. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk tetap sabar, sekalipun hidup terasa berat. Dan semoga Allah mengangkat derajat kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.